Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Davi Akbar Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Tahukah kalian kapan Islam datang ke Nusantara dan lewat jalur apa sih penyebarannya? Jadi, sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, tepatnya di Barus, Sumatera Utara. Bukti tertua yang menunjukkan keberadaan Islam di Nusantara adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai yang tercatat pada tahun Masehi. Islam di Nusantara tidak disebarkan secara paksa, melainkan melalui berbagai jalur damai dan adaptif. Seperti satu jalur, perdagangan para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui interaksi mereka dengan penduduk lokal. Mereka berdakwah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara seperti Aceh, Palembang, Sunda Kelapa, dan Dresik. Mereka menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal dan menyebarkan Islam melalui interaksi sosial dan ekonomi. Dua jalur pernikahan perkawinan antara bangsawan Muslim dengan bangsawan lokal dan juga membantu perkenalan Islam kepada elit masyarakat, dan mereka kemudian menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Dan jalur pendidikan didirikannya pesantren dan sekolah Islam menjadi pusat pendidikan dan penyebaran pengetahuan agama para santri yang menimba ilmu di pesantren. Kemudian menjadi dai dan ulama yang menyebarkan Islam di berbagai daerah, yaitu ada 4 jalur. Yang pertama, tawasub. Ajaran tawasub yang menekankan kesucian hati dan kedekatan dengan Tuhan, menarik minat banyak orang, terutama bangsawan dan elit masyarakat. Para sufi yang berdakwah dengan penuh ketulusan dan kasih sayang berhasil menarik banyak pengikut. Aksi budaya perpaduan budaya Islam dengan budaya lokal menghasilkan seni dan arsitektur yang indah dan khas seperti masjid dengan atap bertingkat dan kaligrafi yang berhiasi dalam bangunan. Hal ini menarik minat masyarakat untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Lantas, apakah ada teori-teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara? Untuk lebih rincinya, simak video penjelasan berikut ini. Teori Gujarat adalah salah satu teori terpopuler tentang bagaimana Islam masuknya ke Nusantara Indonesia pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Gujarat, India Barat. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang teori Gujarat. Tokoh pendukung teori ini pertama kali dikemukakan oleh sarjana Belanda bernama Jenderal Rood. Perdagangan Gujarat memiliki posisi strategis di Laut Arab, menjadikannya pusat perdagangan penting. Para pedagang Gujarat menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara sejak abad ke-7 melalui aktivitas perdagangan ini. Mereka ikut menyebarkan ajaran Islam. Penyebaran Islam para pedagang Muslim Gujarat tidak hanya pedagang, tetapi juga aktif memperkenalkan Islam. Mereka mendirikan masjid dan pesantren sebagai pusat belajar agama Islam. Selain itu, mereka juga berinteraksi dengan penduduk lokal dan menjalin hubungan baik, yang juga membuka pintu masuknya Islam ke Nusantara. Kelemahan teori-teori yang kurang bisa menjelaskan masuknya Islam ke wilayah Indonesia Timur. Beberapa pemahaman berpendapat bahwa Islam juga bisa masuk melalui jalur lain, seperti dari Persia atau Arab. Langsung teori Persia. Teori Persia merupakan salah satu teori alternatif tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Persia, sekarang Iran, pada sekitar abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang teori Persia Tok Penduk. Teori ini dipelopori sejarawan Ningrat Danar Amir H. Bukti Pendukori. Persia didasarkan bebeber putih sepengaruh Sufi beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Seperut Pasai menjadi pengaruh
ajarannya Tao yang berasal dari Persias Kes, Anara Pes, Dindanus, seni kaligrafi, dan perayaan-perayaan tertentu. Batu nisan, adanya kesamaan bentuk batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Dengan batu nisan Diai, kelemahan teori, kurangnya sumber sejarah. Teori ini dianggap kurang didukung oleh sumber sejarah yang kuat. Belum banyak bukti tertulis yang secara eksplisit menyatakan keterlibatan langsung Persia dalam penyebaran Islam di Nusantara. Peran Jori Persia menjelaskan kemungkinan pedagang dari Gujarat yang juga ikut menyebarkan Islam. Teori Mekah. Teori Mekah juga dikenal sebagai teori Arab yang merupakan salah satu teori tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa langsung dari Mekah, tanah suci umat Islam, pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang teori Mekah. Tokoh pendukung teori ini dipelopori oleh sejarawan seperti Van Leeuwenhoek, Gorst, dan Crawford. Bukti pendukung nisan kuno. Bukti tertua keberadaan Islam di Nusantara adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai yang didirikan tahun 1297 Masehi, yang menunjukkan hubungan dengan Mekah. Raja gelar beberapa raja Islam awal di Nusantara menggunakan gelar berbahasa Arab seperti Malik, Raja, dan Sultan, yang menunjukkan pengaruh budaya Arab, tradisi Islam, tradisi dan ritual keagamaan di beberapa daerah di Nusantara, menunjukkan kesamaan dengan tradisi Islam di Arab, seperti tradisi haji, danat, Jumat. Kelemahan teori, kurangnya bukti terhubung. Teori ini kurang didukung bukti tertulis secara eksplisit, menyatakan kedatangan langsung penyebar Islam dari Mekah ke Perjaroherkan Perjal dan penyebaran Islam di Nusantara. Teori Cina. Teori Cina juga dikenal sebagai teori Muslim, merupakan Islam di bawah komunitas muslimah yang bermigrasi ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara, pada sekitar abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Berikut teori Cina ini dipelopori oleh sejarah seperti Slamet Maulana dan Sumanto. Al-Burtuqbi, bukti pendukung komunitas Muslim Tionghoa. Bukti sejarah menunjukkan keberadaan komunitas Muslim Tionghoa di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Mereka dikenal sebagai Baba Tionghoa di Sumatera dan orang Serani di Jawa. Masjid bercorak Tionghoa. Beberapa masjid di Nusantara seperti Masjid Baitur Rahman di Palembang dan Masjid Denghu di Semarang memilih arsitektur dan ornamen Kiai Haji Tionghoa yang menunjukkan pengaruh budaya Muslim Tionghoa. Nisan ditemukan beberapa nisan kuno di Jawa dan Sumatera dengan tulisan Arab dan Tion yang menunjukkan perpaduan budaya Islam dan Tion. Kelemahan teori, kurangnya catatan tertulis. Teori ini kurang didukung oleh catatan tertulis yang secara eksplisit menjelaskan komunitas Muslim Wah menyebarkan Islam secara di Nusantara sebelah. Ini lebih fokus pada penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera dan Jawa, dan belum banyak membahas tentang wilayah lain di Nusantara pada saat itu. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari masuknya Islam ke Nusantara? Dampak ini berpengaruh di bidang apa saja? Ya, dampak masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara, yaitu bidang agama Islam. Agama menjadi mayoritas di sebagian besar wilayah Nusantara. Bidang kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malak, Yang Tuan, dan Stabilitahid Sadi. Perahu sosial dana, seunul perdagangan internasional semakin berkembang dan Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di dunia bidang budaya. Munculnya kesenian dan arsitektur Islam yang khas Nusantara seperti wayang kulit, batik, dan masjid dengan atap bertingkat. Mungkin itu saja penyampaian materi saya tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Oke, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.